Untuk malam hari ini saya diperintahkan untuk membahas masalah judul janganlah kau memuja, memuji, menyembah terhadap makhluk. Maksudnya bukan jasmani, tapi rohani. Maksudnya puja-puji nyembah iki bukan jasmani, tapi rohani. Sebab apa kita dilarang rohani untuk muja dan muji, nyembah bahkan terhadap selain Sang Yang Tunggal, Sang Yang hidup itu. Nanti kita bahas hal ini, dasarnya di dalam surat Al-A'raf. Dengke iku matlah gak apa-apa. Damel watuk maknyut geger. Nek wis matek lah ya wis mari ya. Mari ngene. Gak tumon wong mati iku dengkeken. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Apa sebab kita dilarang untuk tidak memuja, memuji terhadapnya? Ayusrikuna heta lalapo awakmu do nyekutokno nang Gusti Allah. Lewat apa? Ma ing al-awras. Ma iku isinya adalah at-tauhid, al-awras, atau bahasa umum berhala. Mengapa kau menyekutukan Allah lewat berhala-berhala iku yang kau sembah, kau puja, kau puji? Padahal la yakhluqu sifate ma berhala mang ora bisa ndadekake apa berhala syai'an ing suci-wiji. Eta lalapo kuwi kok nyekutokke Allah dengan bentuk kau memuja, memuji terhadap perkara selain Allah. Padahal perkara selain Allah la yakhluqu syai'an, tidak bisa menciptakan sesuatu. Justru wahum utawi berhala iku yukhlaquna sifati diciptakni Gusti Allah. Kalem-kalem Pak. Mengapa kau masih menyekutukan Allah dengan bentuk kau mengadakan selain Allah? Kau puja, kau puji, kau sembah. Apa selain Allah di situ? Ma itu adalah isinya berhala. Padahal sifatnya berhala la yakhluqu syai'an. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahum yakhluqun, padahal mereka itu diciptakan. Udah. Ini akan menjawab terhadap apa iman
yang selama di tengah masyarakat ini masih memuja selain Allah, selain Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal. Aku tanya, makhluk, di dalamnya makhluk itu apakah surga, neraka, para utusan Allah dari unsur Nabi dan Rasul, atau bahkan para wali Allah, jin, iblis, alam barzah, alam malakut, jabarut, lahut, semuanya itu disebut makhluk. Bahasa di dunia, apa yang ada di dunia ini, Pak? Ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan. Intinya ada makhluk di dunia ini yang katanya bernyawa dan tidak bernyawa, semuanya itu disebut makhluk. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu bukan makhluk? Enggak ada. Semua ngomong makhluk. Dari mazhab apapun mengatakan makhluk. Para kekasih Allah, para kiai, iku kabeh makhluk. Allah memperingatkan lewat surat Al-A'raf ayat 191 dan 92. Itu dikarenakan situasi ruhaniyah umat manusia ini mayoritas nyembah makhluk. Ruhaniyah, aku gak ngomong jasmaniyah. Surat ini dan ayat ini diterjemahkan secara syariat, yang dimaksud berhala itu reco, Pak. Reco dari batu dibentuk makhluk nih loh. Bukan itu yang kumaksud. Yang dimaksud Allah dalam ayat ini bukan itu sebetulnya. Bukan. Bukan bentuk-bentuk patung sing ada di wihara atau apa itu, di Bali. Bukan itu. Pura. Bukan itu yang dimaksud ayat ini, bukan. Kalau memandangmu maksudnya mala yakhluku itu adalah berhala reco dari batu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak mengkelirukan jenengan, enggak. Apa mengkelirukan itu? Menyalahkan, enggak. Bukan, enggak. Itu karena pandangan Anda. Sehingga pada zaman dulu, peperangan antara Nabi Ibrahim, peperangan diskusi, argumentasi dengan Raja Namrud, itu memang secara fisik gambarannya adalah reco berbentuk seseorang dari batu. Tapi substansinya, maksudnya bukan itu, Pak. Lah Anda akan mengerti kalau surat Al-A'raf 191 itu maksudnya adalah makhluk berhala itu termasuk wis napa mawon. Mulai dari surga, ya makhluk. Neraka, makhluk. Para utusan Allah, Rasul atau Nabi, makhluk. Artinya Allah mengingatkan jangan kau puja itu. Ruhaniyahmu jangan muja itu, jangan muji. Kita dikatakan muja dan mujiku ya apa toh, Pak? Ada iman dalam diri kita bahwasanya
yang memahamkan ilmu ini makhluk. Rasul itu bukan. Dalam hati kita ada satu iman, sebab musabab. Rasul itulah yang menjadikan minadz-dzulumati ilan nur. Ada iman seperti itu dalam rohani jenengan. Ini yang kumaksud Anda telah memuji. Ada Pak, seseorang yang bilang seperti ini, contoh. Katakan saya contohkan saya. Kok umpama kau gak tak tuntun ngajimu, yo, gak sengalim itu. Kok umpama kau dalam hatiku Pak, kok gak tak genahno ngelmu hakikate, ora bisa tekan Allah. Iki gurune kucluk iki. Bahasa Indonesia kucluk iki apa, Pak? Hah? Gila. Gila. Gak bener gitu loh ya. Akhirnya muridnya ya luwih nemen tambahan. Gurune gendeng muridnya Edian sableng. Otomatis Pak, saya merintahkan jenengan untuk memuji aku. Ini yang terjadi di tengah masyarakat seperti ini. Saya merasa menjadi guru, ya, sebagai petunjuk daripada jalan ke Allah disebut mursyid, merasa saya yang bebeat, merasa saya yang membimbing ilmunya, sehingga saya mengatakan, jikalau kau tidak lewat aku, nggak mungkin sampai ke Allah. Akhirnya muridnya tunduk, Pak. Tunduk. Ini namanya zil mudil. Bahasa Qur'annya zil mudil. Zil sesat, mudil menyesatkan rohaninya. Jadi bentuk kita dikatakan menyekutukan Allah, miturut ayat ini, hatimu iku jatuhnya, ruhaniahmu jatuhnya iman pada selain hidup. Ini. Kok gak digelar mesti bel ngono, gak jelas ngene. Lho ndelok makhluk kita. Jatuhnya iman terhadap situ. Padahal, mohon maaf, hidup iku di dalam dan di luar diriku yang wanteh-wanteh. Tahu wanteh-wanteh? Jengleh. Antara saya dengan jenengan ini loh, di tengah-tengah iki le hidup yang bukan sifat, ya iki wujudnya Sang Yang Tunggal. Ya ini Pak. Dan ini juga ada di dalam saya. Manakala nggak ada itu, cocotku juga iso ngomong. Bis, sama tuh salon. Speaker itu umpama saya. Kalau tidak ada yang halo-halo, speaker bunyi halo-halo enggak? Enggak percaya tak patenan ya. Itulah status saya Pak Speaker. Jadi di belakang saya itu ada Sang Yang Tunggal yang mengenalkan dirinya terhadap kita.
yang disebut nurullah. Iki buai. Yes. Maksud daripada ayat 191 itu, yang sudah kadung kejebak ruhaniahnya iman terhadap Allah, berhentilah. Bukan Allah nama lupa ya, Sang yang hidup ya, Sang yang tunggal. Kalau ada iman dalam hatimu, aku nggerges teko dengkek misalnya, karena dengkek lho Pak, tahu dengkek? Kegerak gitu. Saya sakit karena dengkek. Udah, tinggalkan dengkek itu. Terus bagaimana caranya ruhaniahku itu bisa hanya iman pada Allah? Proses pertama adalah wa may yakfur bitaghuti. Tinggalkan dalam hatimu gambar-gambar makhluk tadi yang tadinya kita imani bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya. Tinggalkan. Karena hakikatnya makhluk itu seperti speaker, nggak bisa muni kalau tidak ada yang halo. Lu estu. Nek gak percaya nanti di rumah ya, sampean unekno speaker sampean sedina sewangi tet. Miki ojo dicanda. Gak muncul suaranya, kalam gak muncul. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya kita meninggalkan iman-iman selain Sang yang tunggal? Kalau bahasa orang Islam disebut Allah, bahasa Nasrani disebut Allah, bahasa Buddha Hindu namanya macam-macam ya. Pun ikutono sistem sing paling mudah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai Anda bangun sampai tidur, ruhaniahmu, ruhmu kudu sadar apa yang muncul pada dirimu atau di luar dirimu itu yang berkuasa adalah Sang yang tunggal. Pertanyaannya, apakah juga Sang yang tunggal di masjid itu? Iya. Di pura? Ya. Di gereja? Ya. Lebih nemen di lokalisasi? Ya. Di pekerjaan? Iya. Ini cara mudah bagi Anda untuk meninggalkan iman selain hidup yang berperan yang segala-galanya. Kalau umat Islam kui setiap napas bacalah Allahu Allah. Tapi ruhaniahmu kudu sambung rasa menyang urip, sambung iman menyang Allah. Sambungno imanmu itu menyang Allah sing meranki yang memperankan, yang menggerakkan semua dirimu, aktivitas apapun. Sambungno. Gak cukup ngomong Allah, gak cukup. Kalau mengatakan Allah dalam hati anak TK, anak saya kelas 4 bisa, Pak. Anak kelas 4 bisa. Hati ngucap Allah. Anak-anak kita SD kelas 4 dulu, Pak, sudah bisa mengucapkan itu.
maksud kula untuk meninggalkan yakfur bitaghut adalah sambungno rasa ning atimu iku menyang urip sing dalam dirimu atau di luar dirimu yang beraktivitas. Gampang nggih? Gampang nek gelem nglakoni. Nggih, gampang. Luwih gampang nrimo ngelmune. Mosok nglakoni. Iku mesti dadi gampang nek wis kulino. Kalau sudah terbiasa menjadi mudah, Pak. Wis itu caranya untuk meninggalkan iman setelah itu. Jaminan panjenengan kali kula ruhaniyah bila mana mau meninggalkan tauhid berhala atau makhluk selain Allah, makhluk ya, selain daripada Allah itu, maka wayu mimbillah. Iki janji Allah. Ruhaniyahmu iku kok ketemu Allah, ketemu Sang Yang hidup. Nek wis ketemu, imanmu gak bisa dibeli dengan alpat, gak bisa, Pak. Wis mau beli yang paling mahal apa? Wis Lamborghini iku paling mahal ya. Tumpuan 100 Lamborghini nggak iso dibuat membeli iman yang Anda sudah ketemu Allah. Nggak bisa, Pak. Ini nggak bisa diukur dengan rupiah. Dunia nggak bisa. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Ya ini yang dimaksud. Orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah orang sebelum meninggal dia sudah bertemu Allah. Dengan cara apapun bisa. Dengan cara Anda merokok, dengan cara Anda bekerja, makan, tidak hanya sholat. Walaupun sholat dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, ngene iki saged, Pak. Nggih, saged. Sebab ning kono nek ana Allah, apa saged? Lah, jatuhkanlah imanmu itu hanya pada hidup di situ. Ojo disorting rek ngene, Pak. Janji Allah di dalam surat Al-Baqarah 256 bagi hambanya yang mau meninggalkan tauhid iku, maka Allah akan menemuinya. Atau dalam istilah lain, saya niku sangat penggemar dan pencinta Mbak Desi Ratnasari mulai sejak tahun 90. Ini pas beliaunya mendengarkan, yes, masuk wis. Tapi nek Anda rondo gak apa-apa. Tapi nanti bojo aja. Guyon, Pak, guyon. Iki contoh tok mawon nggih. Sampeyan cek gak ngantuk, aku cek lali dengkekku kok ya. Loh. Ketika saya cintaku itu sudah berpadu, ketemu. Wah, indahnya itu luar biasa. Bahkan paribasa saya seakan-akan dunia milik kita berdua seakan-akan. Seperti itu, Pak. Apalagi cinta ini terhadap Allah luar biasa. Ini akan percaya bagi jenengan yang hatinya dipilih Allah. Kalau ruhaniyahmu iku golongan termasuk yang gak dipilih, panganan opo iku? Pasti mengatakan, itu lu pelajaran ngaji apa sih? Wis gak masuk belas. Wis gak apa-apa, tak tunggu sadarmu. Sekarang tidak kusalahkan kau. Masih menolak, tapi tetap tak tunggu kesadaranmu. Kapan sadarnya? Idza ja'at humus sa'atu baghdatan.
Kapan sadarmu? Ternyata dijawab di Al-Quran. Oh nggih. Nepak-nepak ning iki terus. Datangnya Baghdatan, Pak, sadarnya ternyata. Apa Baghdatan? Kematian. Ya wis tak dungakno ae, tak kirimi donga. Ngoten akhire. Itu kebanyakan, Pak. Dan atau caranya anak turunmu. Muhammad engkau dadi pengikutmu. Sehingga dadi anak sing soleh, akhirnya bisa nulung orang tua. Wis, ayat ini dilarang sampean ini untuk beriman terhadap selain Allah. Kalau secara jasmani, muja-muji, jasmani tok lho ya. Silakan, gak apa-apa jasmani. Itu aturan di dalam hablum minan nas, dalam syariat. Kalau anak sama orang tua salim ya diambung lah gitu toh. Itu akhlak. Kita sama guru-guru kita nggak apa-apa. Tapi ruhaniah jatuhnya jangan di makhluk loh, Pak. Aku pesen. Ojo. Jatuhkan pada hidup dalam orang tua. Jatuhkan pada hidup di dalam guru-guru kita. Jangan makhluki. Ini yang dilarang Allah. Tapi kebanyakan itu njobo njero jatuhnya puja nanggone makhluk. Ya ini ayat ini diturunkan ono asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat ini karena mayoritas umat manusia rohnya itu nyembah berhala. Rupa guru, rupa nabi, rupa rasul, rupa wali. Bukan benda mati, bukan. Benda yang kita anggap hidup itu loh. Anda kalau menentang gak apa-apa, undang saya. Enak toh. Tapi mohon maaf, saya mau argumentasi bukan untuk berdebatisasi. Nek debat gak ketemu, Pak. Nek argumentasi, dialog itu saling memahami. Gak apa-apa. Aku hanya satu gak mau diundang. Nek niatnya ngejak debat. Gak mau. Tapi manakala argumentasi dengan dasar dialog, gak apa-apa. Silakan. Pandangan saya, tauhid itu adalah selain Allah, konteksnya ruhania, bukan jasmania. Kalau jasmania betul, Pak, rupa batu yang dibentuk-bentuk, rupa manusia, ya betul. Tapi kalau konteksnya rohania, ya tidak hanya itu. Semua makhluk yang kita anggap bernyawa atau tidak, semuanya. Manakala jatuhnya iman kita terhadap selain Sang Yang Tunggal, jelas. Apa sebab kita dilarang oleh Allah untuk memuji terhadap berhala? Jawabannya tadi adalah karena dia termasuk golongan makhluk. Sifati makhluk iku nggak bisa nyapo aslinya. Contoh saya tanpa hidup dalam diri saya yang nggak bisa nyampe sini, Pak. Nggak bisa kita sampai di sini berkumpul kalau tidak karena Allah, karena hidup itu.
Ya ini. Itu alasan pertama. Karena la yakhluqu syai'an. Mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Yang kedua, wahum yukhlaqun. Mereka itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Mereka itu digerakkan. Siapa yang menggerakkan sampean? Menggerakkan, ya hidup dalam diri kita. Iman kalau sudah jatuhnya pada hidup, inilah wa yu'min billah, ma'rifat. Cuman ma'rifatnya golongan keberapa? Ada tatkalanya kita 1 hari 1 malam, umpama di total aktivitas iku 50, kita 10 tok yang ngerasa sambung menyang urip. Sing 40 tebal. Ada kadang kita kebalik, yang 40 itu sambung menyang urip, rasa iki, iman iki, yang 40 kelenger, nggak bisa. Bahkan ada yang sudah sampai pada 50 penuh. Kita termasuk golongan yang mana? Gerabaken dhewe. Kita masuk di dalam golongan yang mana, itu Anda sendiri yang tahu. Makanya mengapa Allah mengatakan wa dzakarallaha katsiran. Walaupun berat, tetap laksanakan. Terus laksanakan. Zikir iku laksanakan. Bukan zikir sing diucap tadi lho Pak nggih, zikir yang dirasa. Wis, lanjut. Wala yastati'una lahum nasron. Mereka itu tauhid itu tidak akan pernah bisa menolong Anda. Enggak bisa, Pak. Dia enggak bisa menolong Anda. Contoh, tapi ki aja dilebokno logika. Saya dengkeken. Karena hari Sabtu kemarin saya angkat-angkat meja dengan kursi sendiri, tolah-toleh cari santri kakek, tak angkat sendiri. Terus Pak dokter ngomong, "Son, aku punya obat buat menyembuhkan penyakit dengkek." Penyakit dengkek ini gak patek paham Pak dokter itu. Bahasa penyakit yang geger sakit itu ya, punggung sakit. Dikasihlah saya obat mujarab itu. Memang dia sudah pembuktian Pak, sudah tesis. Mungkin dosisnya tinggi. Ketika saat minum, saat itu gak terasa sudah. Hatiku ngomong. Lewat bisikan nafsu terhadap akal. Nafsu ngomong. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Akal, iblis iku ngomong, Pak. Ngomong nang roh ya. Kongkon iman dhewe warasi teko obat. Wis. Berhubung, Pak, hati atau roh kita itu tidak ada pengetahuan filter dari kabar yang disampaikan nafsu masuk terhadap roh, jelek, yakin karena berdasarkan akal kalau aku nggak minum obat ini nggak akan masuk nggih. Ini Pak yang dilarang Allah, nggak boleh. Dan ini sering kita alami, ya Allah. Sering kita alami. Apalagi dulunya. Tiap saat dan waktu. Kalau ruhaniyah kita jatuhnya di wilayah ini, imannya terhadap obat,
mesti muncul amarah, muncul nafsu nafsiyah. Nggak cocok ngamuk. Wis. Nggak cocok dengan takdir yang dihadapkan Allah, marah-marah. Wis pasti, Pak. Gampangnya marah kita itu terhadap anak dan istri atau suami, manakala nggak cocok dengan apa yang dikarepkan hati. Kita mengendaki anak ini supaya manut. Jangan mainan game aja. Ini waktunya sekolah, belajar. Gak meninggalkan HP-nya, malah berdiri, Pak. Bapak iku nek niat ngingoni saya ya. Apa ngingoni, Pak? Menafkahi saya, jangan larang-larang seperti ini. Jangan melarang-larang itu. Ayo sampean sebagai wong tua, kalau anak berani seperti itu, gak muntap, Pak. Mesti muntap, Pak. Waktu ngaji dulinan HP sampai keri bendawi no tiap hari itu, Pak. Kita sebagai orang tua mesti marah, Pak ya. Padahal setiap hari kita mengingatkan, tetap aja. Karena memang kita nggak punya filter. Sebab anak yang seperti itu, kalau tidak ada yang mengendalikan, apa iso? Apa bisa anak itu seperti itu? Gak bisa. Allah, wis bali nang obat. Secara akal bicara, kalau obat itu bisa mendatangkan manfaat, buktinya bisa menyembuhkan pinggang sakit. Akal. Tapi iman ruhania sampean tergantung. Imannya itu rohania terpengaruh dengan nafsu atau tidak. Kalau tidak, mesti roh sampean jawab. Bila perlu misuh nang nafsu mang. Duopol pendawi no aku kok ridu. Kadang-kadang ngomong-ngomong dewi ngono iku. Kadang-kadang bisa terjadi loh, Pak, seperti ini. Lah ruhania sampai kali gulo jatuhnya iman pada hidup dalam obat. Ini benar. Kan tadi dikatakan wala yastati'una lahum nasron. Mereka itu nggak bisa menolong Anda baik di dunia maupun di akhirat. Yun sewu. Kula buka mawon nggih. Mulai siapapun kesebut makhluk lo ya. Kiai, ustadz, wali, nabi, rasul. Kalau iku ke buku makhluk, hakikatnya nggak bisa menolong. Lah bagaimana Gus? Itu ada keterangan besok itu Muhammad Rasulullah itu bisa mensyafaati umat lah gitu dah. Ojo didelok makhluke. Ojo didelok makhluke. Lihatlah Allahnya hidupnya itu. Mengapa jatuhnya terhadap Nabi Muhammad? Karena diizini. Tapi bukan lantas Muhammad ibnu Abdillah itu mutlak, Pak. Bukan. Kalau kau bikin mutlak, imanmu keliru. Paham? Kalau sebatas dohir fisik, silakan. Kalau kita sudah bicara iman, wilayahnya ruhania, rasa. Jatuhnya hanya pada Sang Yang Tunggal. Hidup itu. Wis. Dia di samping tidak bisa menolong Anda, wala anfusahum
yansurun. Dia tidak menolong dirinya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Gak percaya ya. Wes, iki lho asline hakikate makhluk sepeda loro. Wes. Sotingen nang sepedole aja nyegidek kae kowe. Entah iki makhluk bernyawa atau tidak bernyawa. Tak tarik dari sisi hakikat, yes kados spidol. Seperti spidol. Apa mungkin spidol A dengan spidol B ini bisa geser? A bisa geser B? Tidak bisa, Pak. Wong tuwa gendong anak, digendongnya ten ya. Lah mlaku-mlaku nggih. Apa bisa? Nek jenengan iku nggawe dalil akal, melihat makhluknya bisa. Tapi kalau kau tarik di dalam iman rasa yang sebenarnya nggak bisa. Jarno lah, jegideg. Hei, spidol A, lin spidol B ku. Budek bae. Nggak bisa ngomong. Kita kan sudah dikenalkan mulai kecil la haula wala quwata illa billah. Tapi ora mudeng. Dol pindahan dol sepiduk beku. Aku perintah. Menengai. Kupingmu dublek. Iki hakikate makhluk, Pak ya. Hakikate makhluk. Terus aja ditontok sepidole, tontokan sing ngelis sak temene sapa. Mosok muniku ngomong sing ngelih sepidol B ku A. Wis tak contohno ngene iku ben dong, ben gampang. Disuruh mencari susuane angin. Mumet yo gak iso mergai akal. Disuruh mencari teracaknya, bekasnya mana teman burung terbang ya nggak bisa, Pak. Aslinya kan ya antara aku dengan dirimu itu tengah-tengah iki sapa? Ya iki Allah. Wujude ya iki. Ini nek sik kurang dong ya mborek. Aku yakin jenengan dong. Sing gak dong nika lho, sing kedisian pinter ya lho. Ing wis kedisian pinter iku sing nentang. Wis. Wala anfusahum yansurun. Mereka itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan bisa menolong orang lain? Lah menolong dirinya sendiri tidak bisa. Berarti kembalinya lagi langsung semua yang menolong adalah Allah. Saya tidak menyalahkan dengan kaidah yang mengatakan bahwasanya guru-guru mursyidmu sing jarene iku mau bisa menghantarkanmu lewat dirinya untuk sampai pada Allah. Monggo, silahkan beriman seperti itu. Tapi kalau itu secara fisik, silakan. Tapi kalau jatuhnya itu terhadap rohania, mohon maaf, tak ilingno sadurunge tak
tak ingatkan sebelum Anda itu meninggal. Makhluk hilangkan dalam hatimu, gantiin hidup. Udah. Kalau tidak benar, tagih aku sisuk. Lah penak to. Tak songgone dosane wong sak jagat. Neraka tak lebonane dhewe. Anila dhewe nang surgamu. Kurang ya apa sih? Iya. Kalau toh iki tidak benar, saya bertanggung jawab atas semua apa yang sudah menjadi keluar ucapan ini. Aku speaker ngomong ini, jekidek sing tanggung jawab lah Gusti Allah. Wis ta, kalau nggak percaya, besok tuntutan saya neraka tak masuki sendiri, kamu masuki surga. Enak toh? Neraka tak nggoni sendiri. Luas, Pak. Iya. Akhirnya gak panas. Lo Anda orang 10 masuk kamar, mohon maaf, orang 10 masuk kamar 3 kali 3 meter. Panas, Pak. Kepanas. Bapak Ibu, ini tergantung jenengan percaya gak percaya, urusan iman kita masing-masing. La ikraha fiddin, gak ada paksaan. Saya katakan seperti ini bukan berarti saya memaksa Anda untuk beriman seperti apa yang telah diterangkan Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 191 dan 192 yang mengatakan larangan mutlak kita beriman terhadap tauhid, mengikuti tauhid, yaitu makhluk. Makanya aku tanya, mulai dari malaikat, Rasulullah, Nabi, jin, iblis, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu makhluk apa enggak? Nek makhluk, kata Allah, keluarkan dari hatimu. Kalau sudah keluar, jagalah. Ya apa jagalah? Cara menjaga bagaimana kita biar tidak dimasuki lagi. Walaupun ayatnya mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Bapak Ibu, hanya dengan zikir, sadar diri, ingat itulah yang dilakukan terus-menerus akan merapatkan lubang-lubang yang dijadikan nafsu untuk masuk. Itu caranya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Al-Isra ayat 22 sudah ditegaskan. La taj'al, janganlah kau menjadikan ma'allahi sertane Allah dalam hatimu ilahan akhar, Tuhan selainnya. Apa yang dimaksud tadi? Makhluk tadi. Al-Isra 22. Jangan kau menjadikan itu ada di dalam hatimu, jejeri Allah, jejeri urip. Contoh, matur suwun Pak Dokter, lantaran obat yang kau berikan padaku, Allah ngersakake waras. Bahaya loh Pak, iki bahaya. Sejak kapan Gusti Allah ngelantarno iku bol tobol? Sejak kapan Allah berserikat iku, sejak kapan? Iki hukum hakikat lho. Kula ngomong ngoten niku lho saking nemene lho Pak ya. Mumpun dianggap kula jorok mboten. Saking nemene. Kondisi umat manusia keras toh. Iku nek gak dikeras Pak. Wong bikin apa ini?
Akik iku nek dilus-lus gak mari-mari kudu digrendo. Dari batu kasar ya. Ngapunten. Estu ngapunten. Allah ya karim. Matur suwun Pak Dokter. Lantaran jenengan aweh obat dateng kula. Gusti Allah iku paring waras. Bener ta Pak nggih? Bener ning kelase wong syariat. Tapi kelase wong hakikat iki sik termasuk syirik, Pak. Abot ndi? Abot hukum hakikat toh? Abot. Masih syirik kita. Allah ya karim. Gak apa-apa mengatakan seperti itu. Lantaran nggih Pak, nek menurut hukum syariat kacamata sah-sah saja. Kalau ini sampai bawa ke wilayah hakikat makrifat, tidak angsal, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebab di situ la syarikalah. Tidak ada persekutuan apapun. Allah gak minta tolong terhadap malaikat Israel supaya nyabutnya enggak. Kalau pandangan syariat ya sah-sah saja. Akhirnya imannya manusia kebanyakan jatuhnya di malaikat Israel. Terus malaikat Israel itu makhluk apa Khalid? Kalau makhluk dan cepet revolusilah imanmu. Lewat surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Sebab ini kalau Allah sudah mengingatkan, munculkan ayat ini, itu salah satu bentuk zamannya sudah zaman akhir. Kesimpulan, asbabun nuzul ayat ini dikarenakan ruhaniyah umat manusia banyak yang menyembah berhala, yaitu menyembah makhluk, muja nang makhluk, muji nang makhluk. Kalau sudah diingatkan seperti ini, manakala kok masih tetap bersikukuh imannya selain daripada Sang Yang Tunggal. Wis wallahu a'lam. Artinya tunggulah, nanti Gusti Allah akan menghancurkan umat tersebut. Dah, kesimpulannya di situ. Berarti saya mengatakan agak keras tadi gak salah. Supaya sing liar-liar kaget ndang tangi. Ngoten Pak nggih. Sing keturon disaduk ndang cek bangun. Gitu maksudnya. Carane solusinya bagaimana? Yakfur bitaghut. Cara kita meninggalkan iman selain Allah, berzikirlah sirul asrar. Yes. Setelah itu selesai, nafi membersihkan, isbat menetapkan, yang muncul mesti wayu mimpilah, hatimu imannya sudah dikatakan benar, la syarikalah, sudah tidak ada perserikatan dalam dirimu atau menyekutukan Allah. Tetap untuk menjaga kesucian dalam hatimu hanya satu caranya. Rapatkanlah rongga-rongga di dalam keadaan rohaniyahmu itu dengan berzikir. Hanya itu yang kumaksud zikir.
bukan diucap Allah, Allah atau yang lainnya. Tapi yang kumaksud sambung rasa, sadarlah hatimu ketika apa yang muncul dalam dirimu, aktivitas apapun, sambungan dengan urip ninggun. Kalau hidup itu yang melakukan, itu maksud saya. Sing Islam, sing ana thariqah ya sebutan nama Allah sambil sirul asrar berjalan. Sing syariat kaya tahlil la ilaha illallah sambungan dengan rasa tadi. Jadi itulah zikir yang bisa tembus madhep ketemu menyang urip di situ. Yo ini yang dimaksud doa yang diterima itu di sini. Sehingga mengapa kita ketika mengundang tonggo-tonggo tahlil kirim donga kok enggak tonggo situ luru, kok enggak banyak nggih, kadang satu RT. Barangkali salah satunya ada wali Allah. Tondone piye wali Allah itu? Ketika zikir rohaniah sambung tembus menyang urip, itu wali Allah. Kaku tuh harus wali iku mesti ngalor ngidul nggo serban. Pak iki lho 1.500. Tuku nang gone toko lho heneng. Ya ta? Ono. Kadang-kadang waline Gusti Allah itu jualan cekak tok. Ada yang seperti itu. Kadang pokoknya gak dayani lah. Apa bahasa Indonesia ini gak dayani? Gak ngawai gitu loh ya. Gak ngawai. Bisa menjadi pedagang, bisa menjadi petugas, bisa menjadi petani, bahkan pemulung bisa jadi. Cuman nek prosesi mereka pasti klik dengan tatanan ilmu jero. Setelah itu mesti dia praktek melakukan kholwat zikir. Iki wis nggak bisa dipisahkan, Pak. Nggak bisa dipisahkan. Makanya uswatun hasanah, percontohan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang bagus di mata Allah, itu mesti liman kana yarju. Dia hatinya ada rasa ingin bertemu Allah. Dan hati atau ruh yang ingin bertemu Allah hanyalah orang-orang yang wadzakarallah katsiran. Mereka yang mengerti zikir. Jadi antara zikir dan bertemu Allah itu tidak bisa dipisahkan. Siapa golongan mereka ini? Jangan melihat fisiknya, Pak, ketipu. Banyak orang yang berserban, bajunya putih-putih, sembarang putih, kayak kuntul ngono ya. Hatinya itu bediteten nang Allah. Apa bediteten itu? Hatinya itu rusak pada Allah. Banyak, Pak. Fasih maca Quran fasih, Pak. Hadisnya juga hafal. Semuanya hafal. Banyak seperti ini. Siapa itu? Mereka yang tidak masuk di dalam surat Al-Anfal, yang ngestoake memperhatikan pesan Allah ini. Akhirnya jatuhnya iman, hati bercinta pada selain Allah. Syahwatu dunia itu. Mobil sampai nopo? Alphard. Tahun piro 2007. Kula kadah nyar 2007.
2023. Purun jenengan. Gak katik mikir mak ngeten iki. Nggih mboten. Gak katik mikir. Mudarat manfaati iku kok ndadekno nyegah ati apa gak mikir. Wis kapan kok terno? Gopo Pak wis. Nek gak diterno ditelepon terus. Gopo Pak. Kak jamane iki sampean niku 2009 kadang di starter kenek, kadang gak kenek. Ngenteni adem. Kapan majune kiai kok modele 2007. Sekarang 2023 kak jamane nih wis. Aku jawab, masih Alphard Munyar 2003, balapan wani aku. Ning tol, sumpah wani. Wani. 2007 iku gawangan itu besi-besinya masih kokoh. Aku yakin mereka wis gelek tak praktekno ngene iki. Gak wani Pak sing nyar-nyar. Mungkin gobek ngene. Naik 180 wis ketil-ketil dheweke. Di sampingku ya wedi mati karena dia merasa hidup. Ya mesti Pak, wong sing wedi mati karena dia merasa hidup. Lah aku wis mati ya. Estu Pak. Memang nek jero-jerone sik kalah lek lah gitu toh. Tapi enggak kano wedi wae ayo wani totoan sembarang. Purun kula totoan. Wis sampean cari apa jenenge? Driver sing tingkat nasional silakan nyar. Aku cukup 2007 wae. Nah, ya wis ning tol berani. Loh, coba. Anteng nih. Waktu gak anteng niku kalau bensinnya mepet. Ditolak bingung toh Pak nggih. Pernah kita itu ke mana itu? Ke daerah Jawa Tengah. Mana itu? Di Semarang enggak ada namanya. Di tol itu rest area bensin bingung. Supire kuwing ku nek gak oleh pom jero tol. Tak kongkon nyurung. Nggih, supir tak kene ngono. Akhirnya Semarang boleh turun, Pak. Turun mencari pom. Delalah pom iku yo ngowadil. Pak, tolong dimatikan mesinnya. Rasane hatiku nek mati nggo starterane angel. Masalahnya katanya sih panas, cari supire ngoten. Delalah Pak, mantun diisi, setelah diisi di starter gak kena. Lah ya toh, ini. Akhirnya disurung Pak, disurung. Disurung. Andok, tahu andok nggih? Mangan pinggir bangunan Semarang mereka. Tapi coba 2000. Aku lho mboten promosi lho nggih. Kula cuman ngomong apa anane. Cik mok Gus, nggon sampean 2007 ya mesti ai. Iki ngomong ngelantur si Pak Imam, Pak. Pun kembali kepada materi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan saya terhadap engkau wahai manusia setelah ayat ini disampaikan, kapan sadarmu? Teringatkah kau kapan umurmu akan habis? Kapan kita menghadapi satu kematian? Sebab qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi para ruh ketika saat di dunia itu mendustakan terhadap pertemuan terhadap Allah. Ini terus dia ketututan
ketututannya, Pak. Kedahuluan mati. Qad khosira, sungguh sengsara, celakalah sopo alladzina, roh para arwah, kadzabu kang dustaake, gak percaya biliko ilah, bertemu terhadap Allah. Diabaikan, Pak. Mengapa? Sebab mereka itu kok gak sadar-sadar. Itu tadi, Pak. Karena di sisi lain ruhania itu menjadi budaknya hawa. Udah jawabannya di situ. Makanya Allah datangkan ajaran untuk membebaskan ini loh, trimonen. Terimalah. Belum kau kunyah, belum kau rasa, datang-datang langsung. Lah ini persoalannya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka itu, Pak, langsung gak percaya. Belum di mulut dirasakan enak gak enak, belum masuk itu. Gini kok. Ya Allah, la yu'minun. Kau kasih tahu, kau tuturi atau tidak, tetap la yu'minun. Udah. Kalau itu keputusanmu, aku nggak nyalahkan. Karena semua itu nanti kau sendiri yang menanggung. Akhirnya dibahas oleh Allah tentang arwah yang seperti ini tempatnya di alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gelap gulita, penuh dengan siksa. Lu ngene lho, kok iso ana lagu ben malam Jumat ahli kubur padha mulih. Lah ana ta? Ada lagu yang mengatakan setiap malam Jumat ahli kubur itu pada pulang. Sik ta? Sing ngomong weruh ta? Makanya nek gawe syair tak kritik. Sesuaikan dengan fakta. Umat iki cek gak bingung. Ngono lho. Sing yo apa, yang bagaimana, yang pulang itu kok yo terus lagu. Mulih iku sebabnya gak dikirimi donga. Nangis drenging. Tolong kalau membikin syair dan itu diviralkan, mohon maaf, sesuaikan dengan kebenaran yang terjadi. Karena ini nanti tanggung jawabmu loh ya. Makalah itu mempunyai tanggung jawab. Anda ngaji di YouTube, punya tanggung jawab Anda. Ada sesatnya ruh umat ini tergantung. Makanya kalau ngupload konten YouTube Anda wajib untuk mengklarifikasi. Otomatis Anda harus berani meletakkan nomor yang harus Anda letakkan supaya si pendengar ini tanya, siapa Pak yang tidak bisa ngupload konten, ya, nggak dikasih nomor, terus menghasilkan jutaan, gitu? Jangan begitu, bos. Anda ngonten itu ada konsekuensinya, tanggung jawab. Apalagi Anda motong-motong konten orang lain, tanggung jawab Anda. Tanggung jawab. Mula saka kuwi oleh karenanya
Jangan dilihat, dicari sisi finansialnya. Jangan. Sisi tanggung jawabnya itu loh. Supaya kita lebih berhati-hati. Sebab semua konten hasil makalah kita itu dipertanggungjawabkan, Pak. Dipertanggungjawabkan. Contoh syair lagu tadi. Ben malam Jum'ah ali kubur padha mulih nang omah nek gak diwenehi donga. Harus Anda perjelas. Arwah yang bagaimana? Yang pulang ke rumah. Padahal setahu saya di dalam Al-Quran wa min waraihim barzakhun. Siapapun ruh kalau dimasukkan alam barzah tidak bisa keluar dari dunia ke dunia ataupun di akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Ini kok muncul lagu yang seperti ini? Barzah itu dinding sebagai pemisah antara alam dunia dan alam akhir. Baik netah jin yo gak ngerti, Pak. Jin ngeridu imanmu supaya jin itu mendo-mendo bapakmu. Misalnya untuk mempengaruhi imanmu. Jine ngomong ini, le kayak no kopi aku le, aku ngelak, cukup no rokok, akhirnya jenengan ngekei rokok kali kopi, iling Pak, ingat nggih? Sandingan, nek secara dohir tok nggak apa-apa Pak, pokoknya ojo digonang iman. Iku padha mek sedekah. Ana wong teko, nah ngelak diombe. Sedekah to? Nek sampean mempunyai keimanan, oh diombe bae, aja diombe. Wah, iki rusak iki iman tambahan. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Adanya keterangan yang kami sampaikan dari sudut hakikat bukan berarti saya ure-ure iman di njobo ndak. Mohon maaf ya. Bukan berarti saya ure-ure. Tahu ure-ure? Apa ya bahasa Indonesia ure-ure? Mengacak-acak ndak. Maksud saya, jatuhkanlah akalmu dengan selain Allah. Ruhaniyahmu hanya pada Allah. Itu maksudku itu. Inilah yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah, pulanglah kau ke Tuhanmu sebelum kau pulang. Mutu qoblal maut. Matilah kau dulu sebelum datangnya kematian. Sebab matimu itu akan mengerti tentang hidup yang sebenarnya. Kembalilah kau ke asalmu. Dengan begitu kau akan tahu siapa sebenarnya hidup itu. Sebab manusia makhluk itu asalnya tidak ada. Adanya sebabnya diadakan yang ada. Ya Sang Yang Tunggal itu hidup. Bagaimana mungkin kau akan tahu terhadap yang ada? Kalau kau masih merasa ada, gak mungkin. Kau akan tahu sesungguhnya siapa yang ada, kembalilah ke asalmu. Berarti kembali ke tidak ada. Ketika Anda sudah kembali ke tidak ada, maka nyata bagi dirimu yang ada. Sebab yang tahu yang ada adalah yang ada. Yang bisa melihat yang ada hanyalah yang ada. Begitulah. Janganlah kau menjadi orang yang adanya diadakan. Jangan. Jadilah kau sesungguhnya yang ada. Artinya apa? Kembalilah kau pada Allah. Sebab jikalau kau kembali selain daripada Allah, rugilah kau. Kemana? Surga. Rugi. Kau melakukan kebaikan, niatmu apa? Pahala. Rugi. Pahala itu makhluk.
Surga juga makhluk. Kau nggak akan kekal. Kau akan kekal manakala kembali yang terhadap yang itulah Sang Yang Maha Esa. Demikian Ibu Bapak apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Apa yang perlu ditanyakan kami persilakan.